Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam acara doa pagi di pagi hari ini. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dulu kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan berikan lagi kesempatan menikmati hari yang baru. Sebelumnya kami melangkah dalam aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya bacakan satu ayat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Musa ketika menasihati Yosua sebagai pengganti Musa, karena waktu itu Musa sudah berusia 120 tahun dan Allah berfirman kepada Musa supaya Musa memberikan pengganti yaitu Yosua, dan Musa menasihati Yosua supaya Yosua teguh, supaya Yosua kuat, jangan gemetar menghadapi bangsa-bangsa yang akan dia hadapi, karena Tuhan sendiri yang akan menyertai bangsa-bangsa Tuhan yang akan berjalan di depan mereka. Saudara-saudara, Yosua adalah seorang yang Tuhan pilih untuk menggantikan Musa, dan ini adalah pesan dari Musa kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Allah berfirman kepada Musa tentang penggantinya yaitu Yosua, karena perjalanan yang panjang dan mengalami banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, Musa ingatkan Yosua supaya jangan takut, jangan gemetar terhadap mereka, saudara. Tuhan sendiri yang akan menumpas bangsa-bangsa yang akan menghadang perjalanan mereka. Dalam ayat 7 dan 8, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, sebagai pengganti dari Musa, maka Yosua akan memegang tongkat pimpinan, dan ini adalah satu nasihat yang sangat penting bagi Yosua, yaitu tidak takut
tidak gemetar, jangan patah hati, saudara-saudara, menghadapi bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka ngambek, bangsa yang suka memberontak. Dan ini adalah pesan yang sangat berharga yang disampaikan kepada Yosua. Dalam perjanjian baru, firman Allah juga berpesan kepada kita supaya jangan kita takut, jangan kita patah semangat. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, Ibrani 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebagaimana Yosua harus kuat, Yosua harus teguh, Yosua harus tidak patah hati, demikian juga kita yang ada sekarang ini hidup di zaman yang sukar, hidup di zaman yang sangat keras. Firman Allah juga ingatkan kita supaya jangan kita takut, karena Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Orang percaya diyakinkan bahwa jikalau mereka mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal materi, maka Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Saudara, karena Tuhan akan menjadi penolong mereka. Tuhan menjadi penolong buat saudara dan juga buat saya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57, Raja Salomo berbicara kepada rakyatnya. Dia katakan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Ini adalah pesan Raja Salomo kepada rakyatnya supaya mereka tetap percaya, andalkan Tuhan, karena Tuhan tidak biarkan mereka, Tuhan tidak membuang mereka. Saudara, puji Tuhan, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang sangat terkenal yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca berulang-ulang kali tentang hal kekhawatiran. Dikatakan di sana ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Saya lompat pada ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang tidak percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kamu pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Puji Tuhan, jangan khawatir. Apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita diingatkan supaya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Musa ingatkan kepada Yosua supaya Yosua tidak perlu takut, Yosua tidak perlu gentar, Yosua tidak perlu gemetar, tidak perlu patah semangat, karena Musa sendiri sudah pernah alami bagaimana menghadapi bangsa yang keras kepala, yang suka menuntut, suka memberontak, suka mengeluh, saudara-saudara. Bahkan Musa minta mati. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 14 dan 15. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara, bahkan Musa minta Tuhan, bunuh aku saja, lebih baik aku mati saja daripada menghadapi bangsa yang keras kepala ini. Saudara, tapi Tuhan buka jalan. Apa yang Musa takutkan, Tuhan buka jalan. Begitu juga Yosua, Tuhan pasti buka jalan. Karena Musa katakan, Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Dan kita yang sekarang ini hidup di zaman yang sukar, kita juga percaya kalau Tuhan buka jalan di zaman Musa, Tuhan yang sama akan buka jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, tetaplah percaya kepada firman Allah. Firman Allah ingatkan supaya kita tidak pernah ragu-ragu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Janji ini berlaku dari zaman Musa, bahkan sampai hari ini janji itu tetap sama, tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita tetap percaya, jangan bimbang, tetaplah berada di dekat Tuhan. Dunia bisa berubah, firman Allah tetap sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya, dan engkau akan alami kemurahan Tuhan. Engkau pasti alami kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gemetar, kami tidak perlu patah hati ya Tuhan, karena janji-Mu tetap sampai selama-lamanya. Dunia bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih, kuatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, mereka yang terpapar virus Omikron, baik di rumah atau dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang, menyembuhkan mereka Tuhan. Keluarga-keluarga yang berkekurangan, Tuhan berikan kecukupan, tambahkan mereka percaya Tuhan, supaya mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak takut. Engkau adalah penolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan.
Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.